Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Luh Ayu Yasita Dewi, nomor absen 9 dari kelas X semester 3. Pada video kali ini, saya akan membahas 6 artikel yang sudah saya analisis pada mata kuliah Perspektif Global guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Adapun artikel pertama yang saya bahas adalah hubungan perspektif global dengan IPS, sosiologi, dan sejarah, di mana artikel ini dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Unisri Press. IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya. Ruang lingkup kajian IPS meliputi yang pertama, substansi materi ilmu-ilmu sosial yang berkesinambungan dengan masyarakat, dan yang kedua, gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena pengajaran IPS tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Artikel yang kedua adalah globalisasi ekonomi, sosial, dan politik. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh Karita Limbong Rara. Globalisasi adalah suatu proses kegiatan di berbagai sektor, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dan dibatasi oleh batas-batas wilayah suatu negara. Memasuki era globalisasi berdampak pada semua aspek kehidupan, baik dalam ranah sosial, budaya, teknologi, dan politik, maupun pada ranah terpenting lainnya. Globalisasi dapat dirasakan dalam bidang ekonomi, di mana efeknya bisa positif atau negatif. Dalam bidang ekonomi, pemeran internasional menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat diamati dalam berbagai kegiatan dunia usaha. Ketiga adalah interaksi antar bangsa dan negara menurut World Press pada tahun 2019. Hubungan internasional pada dasarnya mempelajari mengenai bentuk interaksi antar negara dan bangsa berdaulat yang melewati batas-batas teritorialnya. Hubungan internasional pada awalnya hanya bentuk kota atau interaksi antar negara dalam masalah politik saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, negara maupun aktor non-negara mulai tertarik pada isu-isu internasional yang mengalami transformasi akan isu-isu di luar isu politik seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, kejahatan internasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial, dan kebudayaan. Istilah hubungan internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Artikel keempat adalah kerjasama internasional PBB dan gerakan non-blok. Artikel ini diterbitkan oleh Kompas.com pada tanggal 12 September 2022. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations atau UN merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh 4 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Cina. Tujuan PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia dan kerjasama antar negara anggota PBB. Keterlibatan Indonesia dalam PBB juga terlihat dari organisasi yang diikuti, contohnya Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, dan Organisasi Pangan dan Pertanian. Peran Indonesia dalam PBB yakni yang pertama mengirimkan pasukan Garuda, yang kedua pelopor gerakan non-blok atau GNB, yang ketiga mensponsori Jakarta Informal Meeting atau JIM1, 5 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang keenam menjadi anggota Dewan HAM, dan yang terakhir menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB. Artikel kelima adalah permasalahan global, keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup. Artikel ini diterbitkan oleh www.dw.com pada tahun 2022. Disadari atau tidak, planet bumi sedang memasuki gelombang kepunahan massal. Dari sekitar 8 juta spesies hewan, jamur, dan tumbuhan, hanya segelintir yang sejauh ini sudah didokumentasikan ilmu pengetahuan. Menurut Dewan Keragaman Hayati Internasional IBPES,
Studi terakhir menyebut bumi akan kehilangan hampir 1 juta spesies pada tahun 2030. Saat ini saja, satu spesies flora dan fauna diyakini punah setiap 10 menit tanpa pernah diketahui keberadaannya. Bencana bagi sektor farmasi. Saat ini banyak jenis obat-obatan termasuk 70% obat-obatan kanker diambil dari saripati tumbuhan. Artikel ke-6 atau artikel terakhir adalah isu-isu global, sikap stereotip, prejudis, dan etnosentrisme menurut UNY Press pada tahun 2020. Kondisi masyarakat yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial yang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Di Indonesia, wacana tentang pendidikan multikultural menjadi penting untuk membekali peserta didik memiliki kepekaan terhadap menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama, dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sekian analisis artikel dari saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.